saya tidak senang dengan channel-channel Muslim itu bukan apa yang saya katakan, bukan permasalahan yang saya sampaikan yang mereka bahas, tetapi dia membahas, oh itu di channel Saifuddin Ibrahim itu ada tangan di belakangnya, tangan cewek, jangan-jangan itu selingkuhannya. Pelajari dulu selingkuhan Bang Mamatmu itu yang kalian anggap nabi. Saya lebih bersih daripada Nabi Muhammad. Saya lebih agung daripada Nabi Muhammad. Saya lebih terhormat daripada Bang Mamat Arab. Lebih bersih saya bisa jamin. Ya. Iya, Bang Udin juga lebih bersih daripada Yesus, bahkan lebih mulia daripada Yesus ya. Karena kita tahu zamannya Yesus itu belum ada tisu, ya, belum ada jamban juga. Dulu sistem beolnya masih pakai keramik, pakai batu dilap, ya, pakai keramik bahkan. Keramik kayak porselin itu ya, kayak untuk buat atap rumah dari tanah liat. Nah, itu yang dipakai dulu oleh orang Romawi, Yunani untuk ngelap beol. Jadi Saipudin memang jauh lebih mulia, jauh lebih bersih bahkan dari Yesus sekalipun. Dan itu sudah dia sampaikan ya, bahwa Saipudin jauh lebih mulia, jauh lebih bersih daripada Yesus ya. Karena Yesus saja mandi pun tak berapa kali sekali. Sedangkan Saipudin lebih rajin mandi lah. Walaupun sekarang kalau di Amerika, dia jarang mandi ya. Tapi dulu dia pernah lebih rajin mandi daripada Yesus. Boleh dicek kok. Karena zaman dulu tuh kalau mau mandi susah, harus ke sungai. Ya zaman dulu tuh nggak ada pompa air, ya terus sumurnya itu pun satu sumur dipakai rame-rame. Jadi harus nimba lagi, baru bawa pulang ke rumah, dan mereka itu nggak bisa ambil sebanyak-banyaknya. Ada jatahnya gitu ya, nggak boleh suka-suka ambil gitu. Kalau suka-suka ambil, marah nanti orang. Jadi Saifuddin itu jauh lebih bersih daripada orang-orang zaman dulu, daripada 12 Rasul Yesus, bahkan dari Yesus pun dia jauh lebih bersih. Oke? Oleh karena itu, seperti si Nandar itu, Nandar hanya membicarakan hal-hal yang bukan saya ajukan. Bukannya menjawab apa yang ayat-ayat Al-Quran yang sudah saya katakan sebagai sumber malapetaka kehidupan umat manusia. Nandar ngomong yang lain. Ngomongin, ya, katanya istri saya suka sama Nandar. Bu Ayu nggak bakal suka sama lo. Ya, celana cingkrang. Saya kira kamu ganteng, Nandar. Masih ganteng saya. Ya, masih ganteng Nabi Muhammad daripada lo. Kalau Nabi Muhammad lebih ganteng saya daripada Bang Mamat. Itu yang harus kamu tahu. Ya. Oh, kalau Nabi Muhammad itu cuci buang air besar itu cucinya pakai batu. Saya sudah pakai tisu, sudah pakai air. Kalau Bang Mamat itu cuci pakai batu karena nggak ada air di sana, Nandar, Nandar. Makanya lebih mulia saya daripada Bang Mamat Arab. Ya. Nah, saya peringatkan lagi ya, seperti Tasik Ngaji gitu. Tulis, bahas. Lebih mulia saya daripada Nabi Arab. Saya jamin dalam hal kepintaran, kecerdasan, masih pintar saya daripada Nabi Arab itu. Lebih bagus saya daripada Bang Mamat Arab. Nah, sekarang ini tantangan pertama saya kepada seluruh channel Muslim di Sidus Somad, Adi Hidayat, atau siapapun Ustadz itu.
Kalau kamu bisa menjawabnya dengan baik, maka benar-benarlah kamu itu ustadz. Tetapi kalau tidak bisa menjawab, emang nggak bisa dijawab. Ya, Surat Al-Baqarah ayat 120. Saya ulangin lagi, Al-Baqarah ayat 120. Walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna la Qul inna hudallahi huwal huda. Artinya, ini ayat harus dikeluarkan dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah on. Kalian bilang, itu ada saya baca tadi komentar, musuh Saifuddin Ibrahim itu Allah dan Nabi Muhammad. Emang benar Allah SWT itu buatan Bang Mamat. Jadi Allah SWT itu umurnya sama dengan umur Muhammad. Satu umur mereka. Karena sebelumnya yang nggak dikenal Allah SWT itu. Orang Yahudi tidak mengenal Allah. Orang Kristen juga tidak mengenal Allah. Karena orang Kristen itu hanya mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Orang Yahudi tidak mengenal Allah. Jadi Allah itu muncul ketika Muhammadlah yang membuat nama Tuhan pencipta langit dan bumi ini, Allah SWT. Jadi umur Allah itu seumur dengan Nabi Arab. Karena hanya Nabi Arab itulah yang membuat nama Allah SWT. Gitu loh. Nah, kalau kalian bilang bahwa saya musuh, emang saya musuhin. Oh, gara-gara ikut Allah SWT itu saya dimasukin ke penjara 1 tahun 4 bulan. Itu gara-gara itu ikutin Bang Mamat. Begitu saya masuk Kristen, mereka musuhin saya. Loh, apa salah saya? Saya sudah melakukan perbandingan, saya melakukan penelitian, kajian saya itu mengalahkan ulama-ulama manapun di Indonesia maupun di dunia ini. Jadi saya sangat konsentrasi dengan ajakan saya. Apa arti ayat tadi, saudara-saudaraku? Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak rela kepadamu Muhammad, kepadamu orang Islam, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Jadi menurut ayat ini, kenapa harus dihapus? Karena menimbulkan iri hati, dengki, kebencian antar umat beragama. Jadi dengar baik-baik orang-orang Kristen yang tidak suka dengan saya, bahwa ayat Al-Quran ini mengatakan kepada orang Yahudi dan orang Kristen tidak rela kepada orang Islam sampai orang Islam ikut agama Kristen. Katanya ini dari Allah. Allah mana yang membuat ajaran seperti itu? Logika, kalau itu logika apa macam begitu? Tidak bisa logika kayak begitu. Sama juga saya bilang kepada orang Kristen dan orang Yahudi. Orang Yahudi dan orang Kristen tidak rela, sesungguhnya orang Islam tidak rela melihat kamu, hai orang Yahudi dan orang Kristen, sampai kalian ikut agama Islam.
Sama itu nggak logika biasa itu. Itu nggak mungkin dari Allah. Allah kok ngajar seperti itu. Itu Allahnya bodoh. Allahnya on. Kenapa itu logika biasa? Orang orang Buddha juga bisa ngomong kayak begitu. Hei orang Islam, Allah tidak rela melihat kamu sampai kamu ikut agama Buddha. Itu kata orang Buddha. Sebaliknya begitu. Jadi ayat ini Allah walan tarda angkal Yahud, Allah orang Yahudi dan orang Kristen tidak rela kepada kamu hai orang-orang Islam sampai kamu ikutin agama mereka. Ini logika on. Maka itu sebabnya ayat ini harus dihapuskan dari Al-Quran. Dari 300 ayat Al-Quran harus dihapuskan ayat ini. Ya, teman-teman sudah saksikan ya, lucu sekali dia komplain terhadap kami yang dianggap selalu menyerang dirinya. Padahal, ya mau gimana lagi, lebih milih kita serang dia atau kita serang Yesusnya atau serang Paulus. Saya juga serba salah gitu ya. Kita di posisi serba salah, kita hanya membukakan kenyataan. Masalah kalian mau percaya nggak percaya kan urusan kalian. Terus yang kami katakan tentang sosok dari Saifuddin, itu juga sesuai fakta gitu ya. Terus masalah dia mengatakan kenapa yang dikomplain penampakan tangan gitu kan, ada penampakan tangan dikomplain. Ya kan memang ada tangan. Ya kan memang ada penampakan tangan gitu kan. Masalahnya tangan siapa ya kami nggak tahu. Anda yang tahu gitu kan. Tangannya siapa? Ya bisa jadi tangan Sarah Ayu, bisa jadi tangan orang lain. Ya kita nggak tahu. Yang pasti, ya, yang pasti bisa dicek di channel saya. Saya nggak ada pernah mengatakan itu tangan seseorang namanya siapa. Saya cuma menanyakan. Di konten saya katakan itu tangannya siapa kita nggak tahu. Ya, saya katakan saya nggak tahu. Bisa jadi ya Salome. Ya bisa jadi Salome. Salome itu siapa? Ya istrinya gitu kan. Istrinya itu kan dulu dijuluki Salome sama Henry Tan. Ya, Henry Tan Dias mengatakan bahwa Sarah Ayu sebelum menikah dengan Saifuddin itu kan janda Salome. Bukan saya yang bilang, Henry Tan yang bilang. Kalau nggak senang silakan komplain ke dia, silakan tuntut pendeta HTD. Bukan kami yang bilang. Dari awal saya memang mencurigai itu tangannya Sarah Ayu. Karena setahu saya Sarah Ayu sampai sekarang belum pulang ke Indonesia. Ya, cuman kan saya bilangnya ini tangan siapa gitu, kok bisa muncul tangannya gitu kan, lagi enak-enak ngerekam tiba-tiba tangannya itu kayak bergerak gitu, takutnya kan penampakan, takutnya itu tangan setan gitu kan, nanti tangan setan tiba-tiba gangguin Saifuddin kan bahaya ya. Jadi kalau tiba-tiba ada tangan muncul, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain nanti gitu kan, tiba-tiba dicekek pula tangannya jalan gitu kan. Jadi tiba-tiba kalau tangannya jalan terus mencekik Saifuddin, siapa tanggung jawab? Lagi live, kita lagi tiba-tiba melihat gitu kan, si Saifuddin dicekik oleh tangan dari belakang. Ya paling jadi ini aja, jadi live horror gitu kan. Sama seperti misalnya orang lagi live, tiba-tiba dia diserang oleh orang gitu kan, maling atau apa gitu kan. Ya kita cuma liatin gitu. Kita mau ngapain coba? Ya mau telepon, nggak bisa. Mau beritahu polisi, nggak tahu lokasinya. Ya, jadi serba salah. Ya, serba salah kondisinya. Jadi bagi teman-teman, jangan salahkan kami dong kalau gitu ya. Terus di sini Saifuddin juga mengatakan bahwa Nandar ini kepedean. Ya, kepedean, nggak ganteng. Kalau ganteng lebih ganteng dia. Ya, saya udah bilang tadi, saya nggak tahu siapa yang lebih ganteng. Masalah ganteng ini kan relatif ya. Penilaian orang beda-beda. Kalau masalah Saifuddin waktu muda mukanya gimana, ya saya belum tahu. Kalau anaknya ya ganteng ya. Anak-anaknya keren-keren, harus kita akui gitu kan. Terus kalau kita bicara masalah Sarah Ayu seleranya gimana, ya kita nggak tahu. Ya, jadi kalau masalah selera perempuan itu kan beda-beda. Ada orang perempuan itu seleranya yang mukanya kurus, ada yang lebih suka yang agak gemuk gitu kan. Jadi beda-beda, ya. Jadi beda-beda dan saya nggak ikutan lah kalau masalah selera-selera itu. Ya, terus kita lanjut. Dikatakan bahwa di Quran Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 120 ayat yang menyatakan
Ya, mungkin kita bacakan terjemahannya. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, dalam kurung Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Ya, kalau masalah ayat ini sebenarnya sangat clear. Ya, sangat clear bahwa memang teman-teman kita dari sebelah itu tidak akan rela sampai semua umat muslim itu menjadi oten. Itulah kenapa oten-oten ini ada yang namanya penginjilan, ada namanya tim misionaris, ya, ada amanat agung, perintah yang menyuruh orang untuk mempengaruhi semua manusia agar mau menjadi oten. Jadi jelas ya. Terus kita juga tahu bahwa di kekristenan itu selalu memaksakan orang untuk menjadi murid atau pengikut Yesus. Beda dengan Islam yang hanya menyampaikan. Kita di Islam jelas hanya menyampaikan. Sedangkan Kristen itu memaksakan orang agar mau menjadi oten. Itu faktanya. Faktanya. Dan Al-Quran ini nggak bisa dibantah. Kalau kalian mau mengatakan bahwa Al-Quran itu salah, ya udah kalian bantah saja ayat tersebut. Al-Baqarah 120 kalian bantah dengan cara kalian hilangin amanat agung, kalian pastikan seluruh orang Kristen di seluruh dunia, ya, atau orang Nasrani di seluruh dunia tidak akan mengajak orang Muslim untuk menjadi oten. Maka surat Al-Baqarah 120 ini akan terbantahkan. Ya, surah Al-Baqarah ini akan terbantahkan kalau kalian melakukan itu. Cuman bisa nggak? Coba kalian tes. Inilah bukti bahwa ini adalah perkataan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang benar-benar itu nggak akan bisa kalian bantahkan. Karena sampai akhir zaman, kalian tetap akan merayu umat muslim agar mau mengikuti agama kalian. Ya, kalian akan tetap merayu. Inilah bukti bahwa surat ini benar. Ya, surah ini benar, kalian nggak bisa bantah itu. Kenapa kami katakan bahwa kalian akan terus merayu kami? Kenapa kalian terus merayu kami? Karena bagi perspektif Islam, kalian itu ada dalam pengaruh iblis. Ya, ada dalam pengaruh iblis. Contoh, kita bicara Adam dan Hawa, apakah mereka nggak dirayu oleh iblis? Ya dirayu, sampai keturunannya juga, sampai sekarang, kalian itu dirayu oleh iblis, setan-setan. Bahkan di Alkitab sendiri dikatakan gitu kan, musuh kita itu bukan darah dan daging, tapi roh-roh yang ada di udara, roh-roh yang menyuruh kita untuk berbuat jahat. Jadi iblis itu terus merayu manusia. Ya, contohnya Ayub. Ayub dicobai. Ya, Ayub dicobai oleh iblis dan Allah memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Ayub. Di Alkitab jelas tertulis. Ya, Ayub merayu manusia. Ayub merayu manusia, setan dan iblis merayu manusia, merayu Ayub agar jatuh ke dalam dosa, agar melakukan ya kesirikan. Begitu juga dengan teman-teman muslim yang dirayu oleh iblis-iblis dan setan-setan. Tentu saja iblis dan setan merayunya lewat manusia, lewat perantara manusia yang lain. Siapa perantaranya? Ya para oten-oten ini yang digunakan oleh para iblis untuk mencobai umat-umat pilihan Allah. Contoh, saya lagi puasa, digangguin ini terus sama Saipudin gitu kan, diejek-ejek sama Saipudin. Ya bukankah itu setan kalau gitu? Ya, bukankah jelas kalau itu adalah perbuatan setan? Kalian mengganggu saya. Begitu juga kita bisa melihat bagaimana umat muslim dicobai selama bulan Ramadan ini oleh iblis yang bernama Saipudin. Ya, Saipudinnya bukan iblis, tapi iblis menggunakan Saipudin ya, untuk mengganggu umat muslim di Indonesia, untuk memecah belah umat muslim di Indonesia, untuk memecah belah anak bangsa. Clear ya teman-teman Oten, kalian bisa melihat bagaimana memang iblis itu dan setan akan terus menggodai manusia. Al-Baqarah 120, Oten-Oten tidak akan berhenti sampai mereka berhasil mengajak umat muslim untuk menjadi Oten. Terbukti sampai sekarang. Bisa nggak dibantah itu? Nggak bisa. Nggak akan bisa. Kalau kalian mau buat Quran itu sebagai kitab yang salah, kalian tinggal nggak usah lakukan itu. Maka Quran itu akan terbantahkan. Ya, jadi simple gitu. Ya, kita juga kenal dulu kan. Waktu zaman dulu juga ada
tentang Abu Jahal. Ya, Abu Jahal kalau mau membuat Quran pula, waktu itu belum ada Quran, ya, mau membuat wahyu Allah itu gagal, ya, perkataan dari Nabi Muhammad SAW gagal, dia tinggal jadi Islam karena dikatakan bahwa dia tidak mungkin akan menjadi Islam. Dia tidak mungkin. Kalau dia mau bantahkan, dia tinggal jadi Islam terus dia katakan, Tuhan kalian salah. Buktinya saya jadi Islam, Tuhan kalian nanti salah. Tapi tidak bisa dia lakukan. Abu Jahal sampai dia meninggal, dia tetap, ya, dalam kesyirikan. Begitu juga dengan teman-teman Oten. Kalau kalian ingin membuktikan bahwa Quran kalian, wahyu, ya, wahyu dari Tuhan kalian itu salah, bahwa Allah itu salah, kalian tinggal membuat Oten-Oten di seluruh dunia, jangan ada yang merayu teman-teman Muslim, saudara-saudara Muslim untuk menjadi Oten. Maka setelah itu kalian bisa bilang, nih buktinya kami nggak pernah rayu umat Islam lagi. Bisa kok kami nggak rayu, artinya Quran kalian salah. Lakukan itu, coba tes. Bisa nggak kalian lakukan? Saya berani jamin, nggak bisa. Tetap Oten itu pasti membujuk rayu orang agar mau menjadi Oten. Ya, jadi Al-Baqarah 120 itu clear, jelas. Bahwa itu memang akan terjadi sampai akhir zaman. Dan itu bukan di zaman dulu saja ya. Itulah bukti perkataan dari Tuhan, perkataan dari Allah Subhanahu wa taala itu dari awal sampai akhir zaman akan tetap jalan. Dan kalian sudah membuktikannya. Kalian tidak bisa ya mematahkan Al-Baqarah 120 bahwa kalian akan stop merayu umat muslim untuk menjadi Oten. Kalian akan tetap merayu. Sama seperti setan yang memang dibiarkan untuk merayu manusia sampai akhir zaman. Karena tugas setan seperti itu kan, merayu manusia sampai akhir zaman. Sama, kalian juga akan merayu teman-teman, saudara-saudara muslim untuk menjadi Oten sampai nanti akhir zaman. Terimalah itu, Pak Saipudin ya. Jadi jelas, saya sudah menjawab Al-Baqarah 120, terserah Anda puas nggak puas. Ya, begitu juga dengan teman-teman Oten, kalian renungkan sendiri. Bagaimana luar biasanya ya surah tersebut bisa dipakai sampai akhir zaman. Padahal itu zaman dulu dibuat. Itu menunjukkan betapa luar biasanya ya firman dari Sang Pencipta. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat semuanya dan buat Bang Nandar ya, terus semangat untuk merayu Sarah Ayu ya. Jadi saya katakan semangat karena Udin ini udah mulai cemburu. Kalau Udin cemburu artinya memang something wrong. Kalau memang nggak ada masalah ngapain disebut? Ya, nggak perlu disebut gitu. Tunjukkan aja kemesraan Anda dengan Sarah Ayu biar orang lihat, wah ternyata Saipudin sama istrinya mesra. Saipudin sama istrinya cocok, nggak mungkin lah Nandar bisa masuk. Tapi kan enggak. Selama di Amerika nih, kurasa udah pantat-pantatan mereka tidur ya. Udah kasih pantat-pantatan, nggak ada kemesraannya gitu. Ya, nggak ada kemesraannya, masing-masing jalan masing-masing gitu kan. Terus, ini bagus juga. Ya, saya katakan di konten ini bagus juga, biar Udin juga, wah, si Julius udah ngejek saya nggak mesra sama istri saya. Udahlah besok saya foto mesra gitu. Ya bagus gitu, harus berterima kasih dengan saya. Ya berkat saya katakan ini, si Udin bisa kembali mesra dengan Sarah Ayu, sehingga Nandar nggak bisa masuk. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.